Melalui pertemuan tertutup yang digelar pada Sabtu 14 Maret 2026 sore di kawasan Senayan, Jakarta, Rismon Senipar dan pihak Joko Widodo sepakat menempuh jalur restoratif justice. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Rifai Kussumanegara, dan Firmanto Laksana, serta Rismon Senipar yang didampingi pengacaranya Jahmada Girsang. Dalam kesepakatan itu terdapat 3 poin utama, yakni permohonan maaf, pengakuan keaslian ijazah, serta pemulihan nama baik keluarga besar Jokowi. Rismon Senipar yang sebelumnya berstatus tersangka menegaskan bahwa keputusannya berdamai murni didasarkan pada integritas sebagai peneliti. Ia juga mengimbau pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi untuk membuka pikiran terhadap fakta ilmiah. Pengakuan bahwa apa yang saya lakukan murni adalah berdasarkan penemuan ilmiah. Dan penemuan ilmiah itu tidak bias dan harus diakui kalau itu salah. Ya, jangan berkeras hati dan berpikiran tidak terburu. Jadi harus kita sandarkan pengetahuan kita, knowledge kita berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan instruksi langsung dari kliennya setelah adanya pertemuan pribadi antara Jokowi dan Rismon pada 12 Maret lalu. Selain itu, meski secara administratif proses hukum tetap diikuti sesuai pasal 79 KUHP baru, secara substansi kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman. Untuk menindaklanjuti pertemuan Bang Rismon dan Bang Jahmada dengan klien kami Pak Jokowi di Solo. Jadi setelah pertemuan mereka, kami berdiskusi dengan Pak Jokowi dan ada pesan dari Pak Jokowi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Di mana pada pertemuan tersebut pada pokoknya ada permaafan di antara kedua belah pihak, dan kemudian dari situ juga ada permintaan untuk dilakukan RJ, di mana kami sebagai kuasa hukum tentunya diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dari situ juga ada penjelasan juga dari Bang Rismon yang menyatakan bahwa setelah beliau melakukan pendalaman lebih dalam, ternyata beliau melihat dan menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti pertemuan tersebut dan melakukan beberapa hal administrasi untuk kelengkapan yang akan nanti kami ajukan bersama ke para penyidik di Polda Metro Jaya. Karena kewenangan ini tentunya sudah. Kendati demikian, pihak kuasa hukum masih menunggu tanggapan dari penyidik Polda Metro Jaya terkait permohonan penghentian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif tersebut.